Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini menjelaskan mengenai fungsi agregat. Jadi mulai dari yang pertama ada 4 bahasan. Yang pertama count, tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer, cukup dihitung satu customer. Jika dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, di sini pakai select count, pakai distinct karena tadi kalau satu customer-nya berkali-kali dilayani itu tetap dihitung satu. Nah, from orders karena emang kalau misalnya pelayanan seperti ini kan dari orders, terus where employee ID sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena si Janet Leverling ini di employee ID-nya itu dibikin 3 gitu. Jadi kalau yang dijalankan, customer ID yang customer ID customer orang-orang yang udah dilayani sama Janet Leverling itu ada 63 orang. Terus yang ketujuh, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Nah, sini sama, cuman kalau yang di bagian nomor 7 ini, dia itu terdapat relationship dari 2 tabel gitu. Jadi nggak bisa langsung seperti nomor 6. Maka harus pakai fungsi join. Nah, jadi select order ID from shipper S, join orders O. Jadi shipper dialaskan S, join ke order O. Habis itu di shipper ini kan ada shipper ID. Nah, itu disamakan sama shipvia yang ada di orders. Nah, habis itu baru bisa shipper ID sama dengan 3. Nah, kenapa sama dengan 3? Nah, si Federal Shipping ini shipper ID itu dengan 3 gitu. Terus tujuan berarti ship country kan, tujuan Germany atau France kayak gitu. Terus min max. Tampilkan selisih harga termahal dan termurah dari produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Nah, berarti kan tinggal max min, terus diselisihkan, terus ini di selisih gitu. Di situ from product per supplier ID-nya 1. Kenapa? Karena itu supplier ID-nya yang 1 gitu. Jadi harus digituin. Nah, di selisihnya 9. Terus rata-rata antara harga produk termahal dan termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, di sini juga harus pakai join. Nah, di sini ada ininya max unit price, min unit price dibagi 2 karena ada 2 kan, jadi rata-ratanya segitu aja. Terus order details, join orders O. Terus habis itu order ID yang ada di order detail itu disamakan dengan order ID yang di order. Itu ship join dijoinkan lagi karena dikapalkan oleh Speedy kan. Nah, Speedy itu adanya di shipper ID yang di shipper. Jadi terus ya gitu intinya dijoinkan, terus shipper S on shipper ID-nya itu sama seperti yang di atas tadi sebenarnya dengan ship via-nya. Di situ diseleksi menggunakan word, ID-nya itu sama dengan satu itu si Speedy Express itu dia shipper ID-nya 1. Oke, lanjut. Terus sum dan average. Nah, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Glenn McCallis Homestead. Nah, ini pakai select average, pakai join lagi karena kembali lagi ada relationship yang harus disatukan gitu. Jadi harus join gitu. Join suppliers S on supplier RD gitu. Terus manggil kategori karena ada hanya terdapat di kategori gitu. Jadi dipanggil dimasukkan ke kategori ID. Gitu. Terus dicari yang kategori name-nya itu beverage dan company name-nya itu Grand McHale. Nah, jalankan 0 karena emang tidak ada. Rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman. Ini seperti yang sebelumnya tadi, tinggal dibikin average. Jadi selisih antara ship date sama order date, terus dibikin selisihnya, habis itu di average. Terus
from order. Nah, di mana ship country-nya berarti rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam 1,5 hari ini. Semua pengiriman barang ke Brasil. Makanya ship country-nya itu. Nah, terus selanjutnya harga barang bertipe kondimen. Saya juga kembali lagi harus pakai join, terus select average unit price. Saya masukkan sebagai rata-rata, sebenarnya nggak usah dimasukkan sampah. Ini sebagai pelengkap aja. Terus from products, join as. Jadi kategori ID-nya itu dimasukkan, membuat kategori ID terus dimasukin. Terus itu where kategori name-nya kondimen. Terus yang terakhir select into. Select into ini kayak nggak membuat baru di sininya, cuman di sini tuh sudah dibuat gitu loh tabel baru, query ya tabel baru. Nah ini kalau contoh di bukan membuat ini yang pertama. Oke, jadi ini yang misalnya membuat untuk USA dulu ya, USA, country-nya USA. Nah ini membuat sebuah tabel employee USA dari employee yang country-nya USA gitu. Jadi membuat tabel sendiri. Oh, ya, karena tadi sebelumnya sudah saya coba, jadi sudah ada. Terus habis itu, ini sebenarnya cuma lanjut, buat query yang memastikan semua order ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Jadi memasukkan order yang di employee di order yang ada di employee UK ke tabel order UK. Jadi select semua yang ada di order sebelumnya. Nah, habis itu kita membuat into order UK. Nah, di sini from join employee A on si employee ya seperti biasa. Terus yang mana country-nya itu UK gitu. Dimasukin. Saya tadi juga sudah dijalankan jadi coba. Nah, jadi seperti ini. Ini semua itu order UK, jadi tak buat gitu. Yang country-nya itu cuma UK. Terus akhir buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi yang pertama kita membuat employee USA-nya dulu. Nah, di sini kita, tapi bedanya kan kita membuat terus habis itu employee ID in, jadi di sini itu mengambil lagi gitu, gimana ya, membuat lagi lah gitu. Select employee ID from employee where country USA. Nah, setelah itu terus into order USA dari yang tadi ini from order where employee ID in select employee ID from employee USA. Jadi membuat dulu, masukkan dulu, habis itu dimasukkan lagi di sini. Kalau dicoba, sebenarnya tadi karena sudah, iya. Select from order. Nah, jadi kayak gini. Gitu. Jadi mungkin sekian.